Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadlur Rahman dari Program Studi Teknik Komputer kelas E Universitas Negeri Makassar, akan melakukan sebuah rangkaian elektronika itu tentang rangkaian transistor. Sebelum saya membuat rangkaiannya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu transistor. Jadi transistor itu merupakan suatu bahan semikarbonat yang biasa digunakan dalam rangkaian arus listrik. Nah, transistor ini dia memiliki banyak fungsi. Di antaranya dia bisa sebagai penguat, penghubung, dan juga pemutus arus. Nah, transistor ini dia fungsinya juga bisa sebagai kalau dalam arus dia berguna sebagai keran. Maksudnya di sini dia yang mengatur jalannya arus pada rangkaian elektronik. Nah, pada kesempatan kali ini untuk rangkaian transistor saya tidak akan menggunakan aplikasi Proteus karena setelah saya menggunakannya ada beberapa komponen yang saya tidak temukan yang nantinya akan saya butuhkan pada pembuatan rangkaian transistor ini, sehingga pada kesempatan kali ini saya menggunakan aplikasi yang namanya Electronic Workbench. Nah, baik, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari saya. Kita akan langsung menuju ke soalnya. Baik. Ini rangkaian yang akan kita buat. Saya sedikit akan menjelaskan komponen-komponen yang akan dibutuhkan. Pertama itu ada ini VBB, V dan VCC. Kita akan menggunakannya sebagai baterai. Itu dua. Kemudian di sini RB dengan RC resistor kita akan menggunakan sebanyak dua. Kemudian IB dan ini di atas IC berarti arus, kita akan menggunakan AC voltage. Kemudian ini sebagai resistornya. Nah, saya juga akan menjelaskan sedikit. Transistor dia memiliki 3 komponen, yaitu BCE atau biasa lebih dikenal dengan BJT. Bipolar junction transistor. Nah, transistor ini yang seperti saya bilang dia memiliki 3 komponen. 3 komponen lah. Ini yang namanya B atau basis, C dia tadi namanya saya lupa. Kolektor. C sebagai kolektor, E sebagai emitor. Nah, transistor ini dia memiliki terdapat 2 jenis, yaitu NPN yang ini kita gunakan, kemudian dia PNP. Nah, apa sih bedanya? Yang pertama itu dia transistor NPN negatif, positif, negatif. Nah, bisa ditahu dari namanya NPN, dia lebih banyak negatifnya. Jadi transistor NPN itu dia bipolar bipolarnya dia lebih ke bermuatan negatif. Sedangkan PNP dia namanya positif, negatif, positif. Jadi dia bipolarnya lebih ke bermuatan positif. Nah, terus yang membedakannya itu dia di sini C sama E. Kalau dia NPN, di sini dia kolektornya di atas, emitornya di bawah. Sedangkan PNP dia emitornya di atas, kolektornya di bawah. Nah, apa sih itu kolektor dan juga emitor? Nah, kolektor dia berfungsi sebagai dia yang mengalir, yang berperan sebagai mengalirnya arus yang bermuatan negatif yang akan menuju ke dalam transistor. Nah, ini transistornya. Kemudian basis ini dia yang mengatur arus yang bermuatan negatif yang berasal dari kolektor. Nah, cocok kan? Dia arusnya ke sini bermuatan negatif, dia akan masuk ke transistor. Nah, di sini basisnya akan diolah. Kemudian emitor dia di sini berfungsi sebagai
emitor di sini dia berfungsi sebagai apa ya? Elektron. Dia yang menghasilkan elektron yang telah diterima dari transistor. Jadi dia prosesnya dari sini kolektor bermuatan negatif akan diproses melalui basis di sini dan nantinya akan dialirkan menuju ke emitor. Nah, ini juga rangkaiannya kan RC, IC, di bawah kan ada VCC juga di sini. Nah, jika dia PNP maka dia di sini tulisannya bukan RC melainkan RE, resistor emitor. Di sini I arus emitor. Di sini juga VEE. Nah, oke, mungkin itu saja juga sedikit penjelasan. Kita akan langsung merangkai. Apa tadi yang pertama? Yang pertama baterai. Coba kita akan keluarkan dulu semua komponen yang dibutuhkan. Kemudian AC voltage, terus ini 2 1 2 apa lagi, transistor. Mungkin saya tidak tahu apakah electronic workbench-nya ini dia sering ngebug untuk semua karena di laptop saya itu electronic workbench-nya pada saat kita menggeser komponennya dia langsung muncul layar hitam. Mungkin siapa tahu ada, nanti saya bisa cari atau mungkin bisa dikasih ininya. Oke, sudah, kita coba buka dulu. Oke. Terus ini lagi transistor. Komponennya salah, maaf. Seharusnya ini ya, itu tadi salah. Oke, kita coba cek. Tunggu, maaf. Oke. Oke, jika sudah, terus kita lihat di soal. Jika pada gambar di atas diketahui beta sebanyak 100, betanya ini AC voltage-nya, RB resistor basisnya 39, RC resistor kometernya 1. Bentar, kita cek dulu tadi namanya, saya lupa.
oh ya, kolektor ya. Kemudian tegangan 1 VCC 15, VBB 2,5. Sini VBB 2,5, VCC nya 15. Terus di sini 39, 100. Oke, 1 sudah. Maka yang ditanyakan tentukan besarnya IC. Kita akan menggunakan ini pengukur multimeter. Tadi IE, oh ya IE ya, karena kan yang tadi saya bilang emitor, maka arusnya akan berada di sini. Oke, kita akan coba. Oke. Nah, perhatikan dulu ini nilainya harus nilainya ini ya. Perhatikan di sini dia tidak ada mili, tidak ada kilo, tidak ada tera atau semacamnya. Dia satuannya normal, juga normal. Oke, sudah, kita coba jalankan. Nah, dari soal nomor 1 dengan tegangan 100, VCC nya 15, PBB 2,5, kemudian RB nya 39 dan juga RC nya 1, diperoleh nilai tegangan arus pada emitornya sebesar 18,5 mA. Oke, mungkin itu saja untuk soal nomor 1. Saya akan langsung lanjut ke soal nomor 2. Tunggu, maaf. Kita akan coba perbaiki terlebih dahulu. Oke. Jika pada gambar di atas diketahui ini tegangan AC voltage-nya 30, RB-nya 10, RC-nya tetap 1, tegangan 18. Oke, kita akan coba terlebih dahulu. Ini berapa tadi? 30 ya. 30. Juga 30. Tetap 1. Ini berapa tadi? 18. Terus ini 10. Oke. Terus untuk VBB nya saya tidak akan ubah karena di soal juga tidak menyuruh untuk mengubahnya, maka saya tidak akan mengubah. Oke, siapkan tadi. Tentukan besarnya IB minimum dan tegangan VBB yang diperlukan untuk mengaktifkan BJT, bipolar junction transistor. Besarnya IB. Oke. Berarti IB, oh ya, dia berada di sini. Oke, kan ini kan IB. Oke, kita akan coba ini. Nah, jika sudah, kita coba jalankan. Tunggu, kita cek dulu. Nah, oke, kita coba jalankan.
nilai minimal tegangan yang diperoleh itu sebesar minus 2, kita tunggu stabil. Oh ya, minus 66, kita tunggu dulu. Oh ya, minus 66,6 ya. Itu untuk yang pertama. IB minimumnya sebesar 66,6 sekian. Terus kemudian kita mencari tegangan VBB yang diperlukan untuk mengaktifkan BJT. Jadi tegangan ini yang diperlukan agar transistornya ini bisa berjalan. Kita coba ke angka 25. Oke, kita coba sambung. Oke, jika sudah, kita langsung jalankan. Oke, jalan ya. Untuk ampere jalan, volt juga jalan, resistansi oke, jalan semua ya. Untuk AC apa segala macam. Tunggu, kita coba jalankan. Nah, juga nyala. Ini juga ya. Ini 10 untuk ohm, karena juga di sini 10, di sini kilo ohm. Oke. Nah, mungkin itu saja untuk soal nomor 2. Jadi sebagai kesimpulan yang bisa saya dapat, ini pada saat pembuatan rangkaian ini transistornya terlebih dahulu kita perhatikan dulu tegangannya yang dibutuhkan. Tapi kalau misalnya untuk menentukan sesuatu transistor yang agar maksudnya transistornya bisa berjalan, kita tidak perlu menggunakan nilai yang terlalu tinggi. Mungkin nilai standar sudah cukup, mungkin 10, 15-an lah. 15, tidak perlu tinggi-tinggi yang bisa menggunakan misalnya 100, 150 atau yang di atasnya yang lebih tinggi itu tidak perlu lah. Terus itu tadi yang saya bilang, transistornya ada 2, ada PNP dan juga NPN. Jadi kita juga jika kita menggunakan PNP, kita juga harus menentukan arusnya, arus tegangannya. Kalau dia NPN bagaimana, kalau dia NPN dia juga bagaimana. Oke. Terus itu tadi. Ini perhatikan transistornya, kemudian tegangannya, kalau bisa jangan terlalu tinggi, seminimal sesederhana mungkin yang dibutuhkan ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya mengenai rangkaian transistor pada rangkaian elektronika. Jika ada kesalahan dalam diri saya mohon dimaafkan. Jika mungkin ada sesuatu yang saya salah ucap atau yang tidak dimengerti, atau sesuatu hal yang yang saya ucap itu salah pada saat penjelasan, mohon dikoreksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.